Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita tadi lagi berkumpul sama anak-anak untuk balikin lagi kebudayaan yang pernah ada dan sempat hilang di MTS Umirul Mukarram, yaitu sharing tentang beberapa hal seputar hijrah, seputar pendidikan karakter, seputar perkembangan remaja dan lain-lain. Jadi ke depan insya Allah kita ada konten baru di YouTube kita, yang berisi tentang bebas mau tanya-tanya apa, dan nanti kita sharing di situ. Kalau perlu kita tampilkan orangnya untuk kita buat podcast ramai-ramai, kita tampilin. Tapi kalau nggak perlu juga kita review aja ininya, kita bacain aja dan kita buat video. Jadi bagi teman-teman semua yang mau, silakan komen di bawah ini, atau nanti kita buat satu video untuk bebas mau komen apa, dan insya Allah nanti komen-komen kita bacain dan kita jawab di situ. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nggak boleh, kalau orang lain nggak boleh baca Quran yang Oh ya, tunggu itu ya. Tunggu. Padahal kalau ada orang podcast lama-lama yang geremnya minta ampun, tapi nggak sadar rupanya 1 jam guys, ya ampun. Masya Allah. Nih BTS tadi nih ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anak-anak Abi dimanapun berada, dan kawan sebreter dan seluruh pemirsa dimanapun, seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Jangan lupa yang belum join, silahkan join supaya kamu dapat amal jariahnya. Subscribe, like, comment, and share. Hari ini kita ada di konten tanya-tanya Abi. Kembali lagi bersama di anak MTS Umirul Mukarram, dan mereka sudah menyiapkan berbagai macam peluru kendali ini sebenarnya. Ada hantu datang. Sudah kena marah sama kita lebih. Gara-gara kamu nggak mulai orang itu latihan nasyid, udah pergi semua. Oke, langsung aja. Kalian aja lah yang nanya. Jadi kayak kemarin itu, pilih pertanyaannya di checklist. Ya, kita langsung masuk pertanyaan pertama hari ini. Semoga sehat selalu dimana berada ya. Iya. Habis setelah ini kalian yang buka itu ya, buka podcast tahun depan. Mulai pertemuan nanti selanjutnya. Habis aja lah. Kamu nanya ini. Pulpen. Berurut saja. Dari pertanyaan nomor 19. Gak mau, tapi gak mau lompat. 19. Halo guys. Bentar, saya lagi syuting. Ada. Syuting lah sana. Soal di masjid. Soal di masjid gak mau. Tapi ini berkasus. Kali cerita. Tapi ini berkasus. Oke, langsung ya. Abi tahu ciri-ciri sahabat yang baik itu yang sampai ke jannahnya. Oh ya, sahabat yang baik itu bagaimana ya, Bi? Yang ngasih duit ya Pak. Ngasih duit tiap hari, nawarin makan, bonceng, gitu. Ngingetin yang baik itu ngingetin kita kalau kita lagi jauh. Ini bukan podcast ini, tapi postcats. Kalau misal Satpam cats, kucing dong. ini adalah pos satpam curhat. Ya udah Kak, aman katanya. Pertama, aman. ngajak kita selalu dekat. Jadi tetap happy, tetap main bareng, tetap bisa ngajakin mecah suasana, tapi ngingetin kita waktunya sholat, waktunya nggak boleh ngomong, jangan ngomong kotor, jangan pikiran kotor gitu. Kita yang ngingetin dia, nggak apa-apa. Ada banyak orang tuh, Nabi siapa tuh yang berdakwah 90 tahun, bahkan anaknya sendiri nggak mau. Ya, anaknya sendiri ngebangkang. Jadi kisah ngebangkang itu bukan hanya dari manusia, tapi dari kisah Nabi udah ada. Jadi kalau kita kayak gitu udah wajar. Diingetin nggak mau, udah biarkan aja sampai dia mau. Ingetin lagi nggak mau, ingetin lagi nggak mau, sampai dia mau. Oke? Makanya pakai kasih duit. Kayak kan Artika, cengit sekali aja. Ya. Kalau yang mau komen-komen silahkan komen di bawah. Misalnya ada yang mau ditanya seputar itu tadi.
Komen. Atau ada yang belum lengkap jawabannya, nggak apa-apa. Ada beberapa yang kita sengaja, ada mungkin yang nggak sengaja. Kamu nggak ikut nonton G30 SPKI di atas? Tadi udah bikin. Itu siap? Enggak, belum siap. Dia PKI. Kamu PKI? Anti Islam. 20. Jadi sebenarnya doa saat bercermin itu dari Alhamdulillah atau Allahumma kama. Coba bacakan. 1, 2, 3. Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Jadi Alhamdulillah dari mana? Udah. Itu tengok dekat kaca baca. Pulang lah, apalagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu tambahan di setiap doa boleh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, sama kayak Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Oke. Kalian baca gitu dong boleh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu boleh. Jangan Iya, cerita Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bisa jadi segala doa kan materi yang semalam. Al-Fatihah itu ngomong sama apa anak bi tuh bisi wasilah. Wasilah itu apa? Masa mau depannya biarin aja dia. Sini kamu biar nampak. Ini adalah Gusan nih guys, dia nggak mau diajak kemari. Karena Kalau misalnya dulu ya bikin Abi Walid hanya cerita jerawat. Boleh nggak minta jerawat hilang? Ayo, Irtika. Boleh nggak? kalau mama ngomong Ya Allah hilangin jerawat. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh lah supaya bilang kalau misalnya nampaknya kawan bagus. Tapi cara minta kayak mana? Bersyukur dulu. Nah, salah satu cara bersyukur adalah dengan mengucapkan kalimat Thayyibah alhamdulillah. Jadi kayak mana kalau bahasa Indonesia bi? Allah makasih Allah selama ini udah Engkau kasih wajah hamba baik-baik aja. Tapi hari ini makasih sekali lagi Allah. Ada nih jerawat sedikit nih tambah imut nih ada jerawat. Tapi Allah kalau ada jerawat nih sakit ya Allah gitu. Bisa nggak dihilangin gitu. Doa itu gitu bersyukur dulu baru minta. Oke. Mana bukunya? 21. Di kita kan boleh nangis. Nggak boleh. Duta wali dulu baru nangis. Terus kalau nangis berlebihan gara-gara ada masalah pribadi itu boleh nggak, Bi? Berlebihan ke mana? Gitu. Ini ingat kuncinya. Segala yang berlebihan itu nggak boleh. Nggak baik. Senang boleh, senang kali nggak boleh. Sedih boleh, sedih kali nggak boleh. Marah boleh, marah kali nggak boleh. Pokoknya berlebih-lebih nggak boleh. Jajan banyak kali nggak boleh. Oh, jadi tetap boleh gitu tapi nggak boleh berlebihan. Iya, boleh nangis tapi nggak boleh berlebihan. Jadi yang berlebihan itu nggak bagus. Misalnya gini, kamu seumur hidup nggak pernah dapat duit, tapi ketika dapat duit banyak 2 juta misalnya, seneng kali, wah. Nah, tiba-tiba saking senangnya ke tengah jalan kepleset kulit pisang. Wow. Karena senang kan, nggak boleh. Ibaratkan gini loh, kenapa wanita nggak boleh ke kubur? Waktu ngantar di kuburan, sunnahnya dia di rumah. Bukan karena karena wanita kurang bisa menahan iya hati. Jadi ditakutkan dia meronta-ronta nangis itu di kuburan. Ayah nggak sanggup gitu. Takutnya begitu. Pingsan. Nah bakalan nanti kan nggak enak dilihat orang. Kayak gini umat Islam. Sekedarnya saya. Kalau ada orang tua yang meninggal pun gitu. Tapi di Indonesia payah. Nangis berlebihan dalam Islam nggak boleh. Di hukum Indonesia nggak nangis dicurigai. Ada apa nih? Kok nggak nangis dia nih? Jangan-jangan dia ngebunuh ayahnya gitu. Padahal sunnahnya begitu. Sekedarnya saja. Kalau bersedih-sedih, kalau nggak bisa tertahan lagi luapkan. Udah nangis. Yang dibuat meronta-ronta itu gini. Gitu meronta-ronta. Kalau sekedar nggak apa-apa. Tapi barengi dengan istighfar. Abi pernah lah bikin sakit hati sama Nabi. Wah, sama calon enggak ya sama kawan itu ya boleh. Apa di situ termasuk hal yang positif atau negatif, Bi? Positif kalau kita muhasabah. Nah itu dia. Jangan sampai ini terulang lagi. Belajar dari situ. Negatifnya tadi tuh kayak kita menuhankan dia, nanti Allah marah. Nih materi hari ini tuh buat materi kedua. Kemarin materi kedua apa? Selawat ya. One day 1000 salawat. Hari ini adalah guys materi ketiga dari konseling hijrah. Jangan buat Allah cemburu. Nikah awal dan tim alumni kedua entah beda tahun. Jangan buat Allah cemburu. Jadi intinya
Semua hal harus bisa, semua hal tidak boleh mengalahkan cintanya kita kepada Allah. Jadi harus cinta kita sama Allah tuh luar biasa, nggak boleh melebihi. Cinta kita sama yang lain nggak boleh melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Jangan buat Allah cemburu. Kalau kita meronta-ronta nangisnya, nangis baper, nanti Allah marah loh. Apa? Kan lupa. Is artikel ini pala kali gunanya. Kamu nanya apa Mandala? Astagfirullah. Nanti kapan-kapan. Enggak masuk jelek lo kamera. Abi hukum memanjangkan kuku itu apa ya, Bi? Tidak boleh. Sunnah Rasulullah itu memotong kuku. Rambut yang boleh dipanjangkan Rasulullah. Ya kayak Abi ini panjang. Kalau iya, Abi kasih tahu untuk anak-anak Abi dimanapun berada. Kamu yang M dengan alasan misalnya Abi lagi raja nih potong kuku. Kamu mengalaskan B lagi M. Emang dianjurkan tidak motong kuku kalau lagi M, karena kan lagi halangan. Jadi tidak boleh melepaskan dengan sengaja bagian dari tubuh kamu, kuku ataupun rambut pada saat tidak berada. Tapi boleh kamu lepaskan, dipotong dadanya aja, hati-hati. Boleh dilepaskan, dipotong dengan cara ketika kamu mandi wajib nanti kukunya dibawa, disiram. Selesai. Jadi sama Abi tidak ada alasan kamu nggak potong kuku. Halangan tak halangan ketika raja kuku potong. Cut. Apanya? Kalau hilang kukunya yang tanggung dosanya yang punya. Cut. Kayak gitu. Ya iyalah. Bagusnya nggak usah dipotong. Nggak dipotong tuh alasan. Udah gitu kan raja seminggu sekali. Kalau itu panjang tuh berarti nyolong, nyuri waktu. Udah lebih tuh dari 2 minggu. 2 minggu tuh paling panjang 2 mili. Apa kata Rasulullah? Nanti tempat bergantinya setan. Kalau misalnya kukunya panjang, rambut tuh dipanjangin. Nih kayak Abi nih, laki-laki dipanjangin. Tapi bahaya juga bagi yang ngajar nih, kayak Abi ngajarkan. Misalnya teman-teman di mana berada, harus join dulu lah pertama sama muridnya. Harus dikasih pemahaman betul. Karena kalau nggak bisa nanti salah paham. Mereka bisa jadi niru. Kan kita yang digugu dan ditiru gurunya itu. Cuman kalau seandainya masih bisa diatasi dan masih bisa diklarifikasi, dijelaskan dan mereka sudah paham, bolehlah. Ya Abi juga sudah mulai segini nih, kita mau pakai sorban, insya Allah. Doain ya, sama menghatamin Quran. Subscribe Mudah-mudahan. Subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen. Bi, videonya bagus. Kereta lagi, kereta bang. Diedit dulu Bi, jangan langsung. Salah Abi. Apa? Diedit dulu, jangan langsung. Iyalah itu diedit. Oke, sudah. Kuku nggak boleh ya. Bi kalau artis-artis, nih bagi teman-teman saya yang udah jadi artis, tahu panutan-panutan saya udah jadi artis, bukan menyindir ya, bukan menyindir maupun apapun segala macam enggak. Karena kan ini mereka nanyanya berdasarkan syariat Islam. Tapi kalau hukum Indonesia nggak, artis tapi buat sendiri. Hukum-hukum di Indonesia itu kan untuk popularitas doang. Ya itu nafsi-nafsi lah, tergantung pribadi masing-masing aja. Menjadi artis rupanya. Jadi artis boleh, cuman artisnya jangan yang ngikut-ngikut kayak sekarang ini. Betul-betul lah. Banyak kok artis-artis yang Bi, K-pop haram kan Bi? K-pop haram. Haram kan Bi? Enggak, apa lo? Ayo K-pop haram enggak? Enggak. Haram Bi, karena dia nggak Islam Bi. Sekarang Abi tanya, ini masalah K-pop adalah masalah lagu atau musik? Musik haram atau enggak? Benajis semua hidup. Enggak. Asal katanya musik itu adalah lantunan, irama, ya kan? Jadi dulu itu dimulai dari bersiul. Kenapa bersiul? Orang-orang jahiliyah dulu, zaman Rasulullah, kalau lagi nggak ada kerjaan orang tuh bersiul gitu. Maka kata Rasulullah itu hal yang sia-sia, maka diharamkan bersiul, nggak boleh. Tapi kalau misalnya lagi mau buat parodi kayak akapela, ya nggak apa-apa untuk waktu-waktu tertentu. Cuma kembali lagi, musik itu haram ketika melalaikan dari membaca Quran, dari membaca, melantunkan sholawat. Kalau kamu dengar musik tapi kamu lebih cinta sama Al-Quran, ya nggak masalah. Lebih cinta kamu sama sholawat, ya nggak masalah. Misalnya kamu buat lagu religi, kayak itu Ustadz Dery Sulaiman tuh, itu mantan rocker kayak. Tapi dia
tetap main, malah dia nyitakan orang kaya mati, orang miskin mati. Topik lagu-lagu religi yang diharamkan tuh musik-musik yang membawa kamu kepada maksiat. Misalnya Abi nggak bilang K-pop haram ya, tapi kamu pilih-pilih sendiri. Kalau kamu dengarkan K-pop terus bawanya ke maksiat, maka bisa jadi haram. Tapi kalau tiba-tiba kamu K-pop, kamu rajin beribadah, kan sama orang tua, rajin belajar, ya nggak masalah. Dan tidak melupakan Quran dan salawat, itu yang paling utama. Oke? K-pop jadi haram nggak? Wallahu a'lam, tergantung orangnya. Kalau secara dites, syairnya, lantunan lagunya, busananya, ya kan? Apanya? Apalagi tuh? Ya tuh syairnya, syair arti lagunya, kemudian iramanya, ketukan musiknya, kemudian busana yang digunakan, video klipnya. Video klipnya kalau ada patung-patung. Ya itu kadang bukan hanya patung-patung, seksi-seksi kan? Kalau yang perempuan kan, kalau yang laki-laki mungkin enggak. Enggak. Ya juga bi, kadang buka-buka baju. Itu bisa jadi tuh. Enggak. Ronaldo. Jadi kalau tujuannya mencari popularitas, mungkin tidak bisa disejalankan dengan Islam. Karena Islam kalau mau cari popularitas, ya untuk zaman sekarang susah. Karena zaman sekarang popularitas bebas, hampir bebas kalau menurut Abi. Hampir mau menjual, bukan hanya menjual bakat, tapi menjual, menggadaikan iman. Nah, itu menurut Abi ya. Jadi kalau ada yang mau main di YouTube, anak-anak Abi mau niru di YouTube, tujuannya pertama adalah men-share ilmu, men-syiarkan agama Islam. Kalau ada Bi yang viral atau populer gara-gara ini, alhamdulillah, dengan tetap teguh pendirian. Oke? Kenapa mau jadi K-pop kalian? Kalau udah mulai diam nih sampai lanjut ya. Selamat datang kepada Mbah Wanda. Bi, kalau di surga kita masih sholat, Bi? Zikir aja? Atau zikir aja. Sholat atau zikir itu nanti tergantung kita di sana gimana. Jadi nanti di surga itu kalau dari buku Abi baca dan penjelasan guru-guru Abi, kan ada tingkatannya. Tanganmu Ada man nggak kena. tingkatan kita nih, misalnya orang-orang yang baru belajar agama. Ada tingkatan para wali, ada tingkatan para santri penghafal Quran, ada tingkatan orang-orang yang nggak belajar agama di bawah, paling bawah lagi. Kita mungkin sudah mau naik ke tengah, mudah-mudahan bisa sampai ke atas. Kumpulnya sama orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah, tabi-tabi. Di surga itu bebas. Bahkan nanti kita dengan sendirinya melakukan banyak ibadah. Bahkan nanti yang dibilang di surga itu hari, tidak tahu lagi hitungan hari gimana. Udah senang aja gitu. Kalau mau malam ya malam aja. Kalau mau pagi aja gitu. Bahkan yang dibilang guru Abi kan, kalau nanti pengen sesuatu baru terbisit di hati, udah ada. Jadi tidak bisa dibayangkan gimana nanti di sana, karena apapun yang dia konsepnya enak, bahagia, senang, terwujud langsung. Makanya kejar surga, jangan kejar yang lain-lain. Tapi jangan ini ya, bukan berarti kita pupus untuk ngarepin dunia, nggak apa-apa, harus kaya loh. Orang Islam harus kaya, Rasulullah nyontohkan kaya. Orang Islam harus pinter. Orang Islam harus jadi pemimpin, harus jadi pejabat, supaya bisa ngolah undang-undang jadi yang benar. Asik. Yang sekarang udah bagus, pemerintah udah bagus, di-upgrade lagi. Kecuali itu. Awalnya persepsi orang kan banyak ya kan, tapi yang penting diperbaiki lah, didengarkan aspirasi rakyat, didengarkan aspirasi masyarakat, aspirasi umat, kita perbaiki. Ya angkatlah. Jangan K-pop aja. Pokoknya yang mau jadi pemimpin atau menjadi pimpinan, tujuannya adalah untuk men-share apa yang kita tahu, memperbaiki sistem dan tatanan di bawah, bukan menguasai singgasana untuk semena-mena. Udahlah. Bi, kalau di surga udah nih tadi mah. 27. Abi, cara menghindari hipnotis kayak mana ya, Bi? Ayo kayak mana? Coba minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 30. Keluar rumah baca 3 kul.
surah Al-Fatihah ala hajihin niyah untuk melindungi diri. Al-Fatihah bisa. Bisa ayat kursi bisa. Apalagi? Materi keempat langsung buat situ. Lama nyatetnya. Nih ya, doa untuk terhindar dari berlindung dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan mohon perlindungan dari segala hal yang diciptakan Allah. Nih doanya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Udah bisa dihafal-hafal tuh. Udah lupa. A'udzu bikalimatillahi tammah dah min syarri ma khalaq. Udah. Bawahnya bismillahi la yadurru. Bismillahi la yadurru. Oke. Ma'asmihi. Kamu tengok nih. Nanti ada waktunya. Syai'un fil ardi. Syai'un gitu. Syai'un fil ardi. Ya dirombak lagi, dicantik. Wala fis sama atau wala fis samai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tunggu ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul alim. Itu seolah-olah doanya gini, Allah aku berlindung kepadamu dari segala yang engkau ciptakan, kan? Baru bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu. Janganlah berikan kepada kami itu kayak keraguan-raguan, kesesatan, kemudorotan gitu kan, keburukan dari apa yang ada di langit dan di bumi. Karena dan Allah itu sebaik-baiknya atau maha pendengar, maha mengetahui. Jadi itu segala apapun, sihir, apalagi itu, hipnotis, segala macam. Baru di sepanjang jalan bebas, mau sholawatan, mau zikir, mau apa tuh, bertasbih. Artika, kamu nggak mau nanya Artika? Di kayak mana kalau jungkok masuk Islam? Bi, kayak mana kalau jungkok masuk Islam? Mantap kali, ha? Kamu bimbing lah tuh dia masuk Islam. Syahadat. Ada WA-nya kamu? Ay, kamu ngepet nggak ada WA-nya? Bohong kamu berarti. Twitter lah yang ada. Ada Twitternya? Ada. Nih, Jungko fans kamu dari Entes Sumir Bupakam, namanya Artika, nenek saya nih, ha? Minta Kamu... Jungko masuk Islam. Nah, gimana komentarnya, silakan dibawain. Kamu pernah nggak komen gitu macam ini, la ilaha asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad, ada pernah nggak? Berarti ibadah masuk Islam gara-gara kamu. Nah, ini untuk seluruh fansnya BTS di tes ini. Apa komennya ketika ada personil BTS yang masuk Islam? Dan gimana caranya? Jadi kan saya istri keempat. Mantap kali, mau kamu jadi istri keempat Jungkook? Mau? Gak usah cerita. 28. Habis sholat yang habis sholat sunnah yang kalau dikerjakan boleh sekali dalam seumur hidup itu sholat sunnah apa ya Bi? Sholat sunnah tasbih. Tasbih kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Kalau bisa setiap hari, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, seumur hidup sekali. Nggak bisa juga kita sholat. Biasanya sih habis sholat apa tasbih insyaallah Ramadan itu setiap Ramadan setahun sekali. Dulu rutin sebulan sekali. Program di MTS Umi ada sholat tasbih sebulan sekali, tapi Abi lupa ngejalankan.
Nanti kita jalankan ya habis ini insya Allah ya. Setiap awal atau akhir bulan. Mudah-mudahan. Tunggu diingat. Apa nih? Bi kalau usah ulang tahun masak Indomie. Terus dibagikan itu termasuk merayakan. Enggak lebih kan kalau kami kan ulang tahun kan sering kali dimasakkan mie gitu, terus goreng terus dibagikan istilah gitu. Tapi enggak ngundang gitu lebih. Enggak anak-anak ngaji gitu. Kalau Rasulullah itu kan ulang tahun dia merayakan dengan puasa. Ya kan? Apa maksudnya puasa? Karena puasa itu bisa meleburkan dosa, satu, meningkatkan iman, dua, mendekatkan diri, tiga. Jadi konsepnya adalah kalau kita bisa sedekah sama diri kita, itu kan sedekah tuh, sedekah rohani. Kalau bisa sedekah sama diri kita, sedekah. Kalau bisa sedekah sama orang, sedekah. Nah, mungkin Rasulullah pun juga bisa, juga dia bagi sama yang lain, kayak misalnya bagi ilmu. Sedekah nggak mesti uang. Nah, kalau kita nggak bisa bagi ilmu, kita bisa bagi sedekah dengan cara masak. Itu kayak tadi, boleh, itu boleh, sunnah itu malah. Cuman mungkin konteksnya pada waktu zaman Rasulullah nggak bagi-bagi mie. Kalau sekarang kan bagi-bagi mie, bagi-bagi bakso, nasi goreng, nggak apa-apa. Hanya jangan pamer dan jangan meminta imbalan. Sekarang kan gitu, banyak yang ulang tahun buat perayaan, ya kan? Tapi yang datang ini takut dia datang karena nggak punya uang, takut dia nyumbang. Kalau kamu mau buat bebas saja, free buat kita. Syukuran, benar-benar kamu syukuran. Abi juga buat di rumah. Waktu ulang tahun Abi kan anak-anak ngaji kan. Mama Abi masak nasi gurih, masak pecel, ya udah diundangi. Dia anak-anak ngaji tuh bawa pulang. Senang dia, walaupun cuma sedikit sebenarnya. Doa bareng, mantap tuh. Buatlah kayak gitu. Malah kalau nggak diperingatin, sebenarnya dirayakan itu diperingati bahasanya. Cuma salah mengartikan, dihambur-hamburkan kayak zaman sekarang tuh. Sweet 17. Dihambur-hamburkan mesin keyboard segala macam. Sundur bolong pula itu keyboardnya. Ya kan? Salah pengertian. Jadi dirayakan boleh. Maksudnya dirayakan itu dalam artian kamu bersyukur udah setahun penuh diberikan segala nikmat. Nah, merayakannya kayak mana? Dengan berbagi. Kok Abi sih bilang bukan merayakan, memperingati, tasyakuran. Gitu ya. Bersyukur karena hari itu. Apa harus tahun sekali, Bi? Setiap hari. Setiap hari kamu ulang tahun. Ulang hari ya, bukan ulang tahun. Setiap hari. Hari ini umur kayak Abi. Hari ini Abi hafal. Umur Abi hari ini adalah 23 tahun 10 bulan 1 hari. Umur Abi. Umur kalian berapa? Nah, ingat setiap hari. Setiap hari itu buat jadwal nikmat apa saja yang udah kamu syukuri setiap hari. Terus kebaikan-kebaikan yang baru apa? Misalnya hari ini, apa hari ini kebaikan yang baru ya? Oh, minggirkan bebek di jalan, udah kepijak kakinya sebelah. Nah. Itu hitung lagi. Hitung. Ya, nih, Bi, hitung dalam ibadah gimana, Bi? Kalau hitung dalam ibadah tuh ada tuh fikul sumbulatin mi'atu habah. Kalau dihitung-hitung, nanti kamu akan dapat segitu. Kalau dihitung. Tapi kalau nggak dihitung, kamu akan dapat lebih. Maka jangan dihitung-hitung. Tujuan nulis apa, Bi? Motivasi. Supaya kita tahu apa yang belum pernah kita lakukan gitu. Target ditulis. Bersyukur hari ini udah dikasih nikmat apa gitu. Karena banyak orang yang nggak bersyukur. Simpel sebenarnya itu bersyukur. Lanjut. Tika coba tengok, nanti udah mati nih rekamannya. Memori bisa penuh. Aktif nggak? Jalan nggak? Jalan. Lanjut. 30. Bi, kalau tanda kuping kerasa berdengung. Berdengung itu tandanya Nabi rindu ya, Bi? Katanya begitu. Iya, katanya gitu. Mitosnya begitu. Tapi Abi kemarin coba lihat di YouTube pun begitu sih. Dirinduin Nabi. Katanya kalau dia susah tidur tuh katanya ada yang mimpi dia. Iya. Ada yang apa? Ada yang mimpiin. Itu karena nggak sikat gigi kamu. Enggak, susah tidur dia, susah. Susah tidur karena siangnya tidur. Enggak, kalau siangnya nggak tidur, dia malamnya susah tidur. Susah tidur. Begadang. Dia Sakit gigi kamu. Enggak loh, Bi. Cok dirindui. Mitosnya dirindui. Tapi janganlah kayak semalam ada yang cerita sama Abi, Saskia Nurul Ain. Saskia, Abi buka lain ya di YouTube ya. Apa-apalah biar di-share sama yang lainnya. Jadi ada memang khotaman nubuah. Khotamal
mauti. Gitu, tanda-tanda kematian. Jadi ada orang-orang yang diberikan kelebihan bisa merasakan kapan dia mau mati. 100 hari sebelumnya, 30 hari, 7 hari, yang paling parah 1 jam. Kayak mana dia mau ngasih tahu sama keluarganya? Jadi kalau udah 100 hari mau meninggal, dia udah bisa dikasih rasa-rasa, dia bisa ngumpuli keluarga, bisa berbuat baik. Jadi si kawan kamu nih, teman kamu nih, kemarin cerita sama Abi, malamnya itu dia mimpi. Di mimpi kayak mau dicabut nyawa sama malaikat maut gitu, hitam. Dan besoknya pun di chat kawannya ada berita kematian, tetangganya berita kematian. Jadi parno. Apa pesan Nabi, kalau misalnya dapet kayak gitu, coba cek kamu tadi tidur wudhu enggak, sholat enggak, berdoa enggak, kamu kibas enggak tempat tidurnya, karena tempat tidur itu salah satu tempatnya jin. Jadi kalau misalnya khotamal maut itu bukan gitu, itu adalah gangguan jin. Jadi jin itu bisa masuk ke dunia nyata, bisa masuk ke kita, bisa masuk ke dunia mimpi. Hati-hati. Jadi kalau misalnya kan kita masuk kamar terus ngucap salam tuh jinnya kayak gini. Itu memang harus kayak gitu kan, Nabi bilang waktu kelas 7 masuk kamar, tok tok tok, assalamualaikum. Abi dengar ceramahnya Ustaz siapa? Ustaz Maulana kayaknya. Kalau misalnya masuk kamu nggak ucap salam, jinnya bilang sama kawannya, sini, ini kamar kita. Gitu. Pipis? Bugutan masih. Bukan. Gitu semut. Bukan. Pegal. Nyeri gitu. Nyeri. Kalau misalnya masuk tuh baca salam, masuk rumah assalamualaikum, masuk kamar assalamualaikum, nanti jin-jinnya tinggi. Ini bukan tempat kita, gitu dia orang bilang. Kalau nggak ngetuk pintu nggak apa-apa, Kalau misalnya katanya sih kalau ditaruh sudah baca ayat kursi depan pintu kamar tuh itu nggak masuk dia. Apa pula jin bisa bahasa Arab? Ya bisa. Nggak pernah dengar ceritanya yang di Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia menjawab, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Pintar ya jinnya. Jin sekarang udah canggih. Bi, kan ini ada orang Korea datang kalau ngomong sana subhanallah gitu atau Gini ya. Bagi yang non muslim nih, kalau kamu punya teman-teman non muslim, kalau dia mengucapkan salam atau alhamdulillah atau subhanallah, dia melecehkan atau coba-coba kaget tiba-tiba. Nah kalau misalnya melecehkan gitu kan, kayak misalnya assalamualaikum, tapi dia sebenarnya nggak ada niat mau masuk Islam, atau kamu kasih tahu sama dia, di agama kita nggak boleh bilang kayak gitu, nanti itu namanya penistaan agama. Tapi kalau dia coba-coba misalnya assalamualaikum, coba ya waalaikumsalam, semoga cepat ya, kapan nih ya, gitu kan, ditantang supaya dia masuk. Atau dia mengucapkan salam, mengucapkan hamdalah, mengucapkan subhanallah. tapi ini Bi Artis BTS yang BTS itu kan. Itu tadi saya doakan nih, mudah-mudahan BTS seluruhnya masuk Islam, amin. kalau itu konser di Arab Saudi Iya. aja orang itu berhenti. Itu makanya tadi kan BTS nih bagus juga, waktu konser di Arab Saudi berhenti azan. Ada yang pakai sorban, Ada yang sama pakai sorban. baju koko gitu. Itu tadi, kalau misalnya dia menyerupain kita, sebenarnya kita perlu marah kalau misalnya dia dilecehkan. Tapi kalau dia menghargai, salutlah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Berapa personil BTS? 4? 7. Saya nggak tahu BTS guys. BTS 7. Mulia 7-7-nya masuk Islam. Amin. Dah. Lanjut. Kata dia Rasulullah ya, yang dirindukan Rasulullah, yang kuping berdengung. Itu berarti betul kan? Iya, betulan. Jadi kalau udah di kode kayak gitu, langsung cepat-cepat bersolawat. Salawat kira Allahumma sholli ala nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang lengkap tuh gini. Ini salawat yang Nabi dapat ini. Jadi salawat itu banyak-banyak tingkatannya. Yang melengkap ini. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Jawab. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi, istrinya, wa dzurriyyati ajma'in. Lengkap ya. Jadi salawat itu kayak Abi bilang kemarin, itu adalah semangat, support kalau kita doakan beliau. Walaupun sebenarnya nggak perlu doa, kita udah selamat, ya kan? Rasulullah itu udah maksum, udah nggak ada dosa. Tapi kalau kita doakan, insya Allah balik ke kita. Nggak ada di dunia ini yang balik kecuali doa. Semuanya hilang. Mobil hilang, sendal hilang, jilbab, gurus jilbab, tas hilang semua.
balik ke Allah, tapi doa balik ke kita. Maka kalau kita doakan Rasulullah, doanya Rasulullah bakalan balik ke kita, insya Allah. Kalau non muslim sendalnya hilang, Berdoa sendalku gitu enggak. untuk ini terpaksa yang bilang ya, ini bukan merendahkan segala macam, pokoknya tidak ada ras di sini ya, intimidasi, ini hanya ada sharing-sharing untuk non muslim. Gimana Bi untuk para non muslim, kalau di dalam agama keyakinan kita, ketika mereka berbuat baik itu ya tetap dinilai kebaikannya, cuman seperti sia-sia karena masih non muslim gitu. Tapi kalau dibagi agama non muslim ya mereka dapat pahala yang berlimpah gitu, karena kan agama beda-beda, menurut Islam gimana, menurut non muslim gimana. Kalau menurut mereka ketika mereka berdoa sama kita ya balik lagi. Bahkan kan mereka juga banyak yang melakukan ibadah rutin gitu kan, sama kayak kita juga menyembah Tuhannya sama seperti kita menyembah Tuhan kita. Yakinnya mereka sama Tuhannya kayak kita yakin sama Allah. Kapan bisa sadarnya? Wallahu a'lam. Tapi Abi tetap ngajak nih teman-teman Abi yang masih dalam keadaan non muslim atau apa yang tanpa agama, ateis. Abi mengajak hari ini untuk kita bareng-bareng belajar agama Islam, karena saya sudah merasakannya dan anak-anak udah merasakannya kayak mana tenangnya memeluk agama Islam. Asik. Ya loh. Selamat juga buat Mas Deddy Corbuzier yang sudah memeluk Islam, walaupun selama ini itu ditunggu-tunggu sekali karena puncaknya adalah di situ. Gus siapa? Yang Gus Miftah, barakallah Gus. Sudah ngebimbing beliau sampai hari ini. Saya pengen jumpa tapi belum ada kesempatannya. Apalagi kita lanjut. Kata Dinda ya. Kata Dinda. Kalau sahabatan sama beda agama itu tapi laki-laki gitu. Cinta karena cinta. Tapi sahabat Jangan nih, tanyakan Muslim. mengapa. Boleh. Laki. Kalau perempuan gitu juga apa? Kalau perempuan Jadi bisa saling hargai. Ditanya dulu. Sahabatan sama tukang minyak wangi boleh nggak? Boleh. Kadang-kadang dia pakai minyak, kita wangi nggak? Sahabatan sama kawan-kawan yang narkoba boleh nggak? Boleh. Kadang-kadang kita ikut narkoba nggak? Kadang terikut. Maka kesimpulannya ketika kita bisa menetapkan hati kita nggak terikut, boleh. Kalau kita nanti bisa jadi terikut, jangan. Kalau non muslim tadi gitu, kalau kita bisa mempengaruhi dia, meng-share ilmu kita ke dia, sharing apa yang dari dia kita ambil, boleh. Tapi kalau kitanya nanti ternyata mengikut-ngikut dia pula, buka jilbab, kan? Apalagi foto-foto sama lawan jenis, nggak boleh itu dia tadi. Kalau bisa membatasi. Ini ya. Ini Abi lucu nih kalau menjelaskan Islam ini. Sebenarnya gini, Indonesia ini negara yang multikultural. Islam itu kalau secara syariat, laki-laki yang perempuan tuh betul-betul nggak boleh gitu. Bersentuhan tangan gitu. Seperti apa tuh? Besi panas yang dicucukkan, ubun-ubun, tarik lagi, cucuk lagi. Itu untuk laki-laki yang Laki-laki perempuan sama bersentuhan. Kayak Abi bilang kemarin nama kalian kan. Oh, masalah bab persentuhan nanti kita bahas setelah video ini ya guys. Full, khusus itu doang. Karena itu banyak materinya. Ini bahas yang ini aja, foto. Kalau sekedar foto, ya udahlah, karena tinggal di Indonesia tak apa-apa. Ini balik lagi ke innamal a'malu binniyat. Syahwat tadi, kalau menimbulkan syahwat, dosa, maksiat. Kalau untuk kenang-kenangan Bi nggak apa-apa, karena kan abinya sama kamu walaupun nggak ada aliran darah, tapi abi sama kamu tuh udah kayak ayah sama anaknya gitu. Kalau main-main gini kayak sama kawannya, udah kayak sama abangnya. Tapi jangan sampai ada menimbulkan syahwat atau niat-niat yang lain. Nah makanya foto pun sekadarnya saja. kalau nonton TV Bi, Itu dia Abi bilang kemarin. enggak ngundang syahwat. Kita nengok orang gini kan, misalnya Abi laki-laki nengok perempuan buka jilbab, wah udah gitu-gitu kan. Tapi di TV berita hampir buka jilbab semua. Ya kan? Lama-lama biru sadar, astagfirullah. Selamanya awak tonton segini, ya kan? Lebih bagus tak usah. Tonton aja radio, tak ada gambar ya. Televisi pun sekarang ini
untuk para direktur atau pemilik stasiun TV dimanapun berada, saya terkhususnya mengapresiasi sekali tentang filmmaker. Bagaimana sinetron-sinetron FTV, film, semua itu disetting dengan sedemikian rupa. Cuman ada beberapa yang mungkin dapat merusak karakter dari anak-anak muda, anak remaja. Jadi the best untuk film kayak film-film Islami, film-film sejarawan yang bisa membangunkan karakter tuh luar biasa aja lah. Kian Santang nih. Kian Santang the best. Saya rekrut jadi Kian Santang. Fans bener Abi, saya ngefans sama Alwi Assegaf ya. Habib Alwi Assegaf. Mungkin gelar Habibnya nanti kalau dia udah aliyah, udah bisa jelaskan keturunan, udah bisa jelaskan full, dapat gelar Habib. Itu Habib loh, keturunan Rasulullah. Yang keberapa? Ashab Alwi. Iya, Ashab Alwi. Keberapa ya? Abi lupa. Alwi bisa tes ini 40 atau 30-an gitu. 40. Memang semua cucu Rasulullah. Jadi jangan marah kalau nggak dibilang cucu Rasulullah. Cuman itu ada turunannya dari Aisyah, dari turunan lagi marganya Assegaf. Masuklah ke namanya. Jadi kalau ustadz nih, kayak misal Abi mau jadi ustadz, Abi tiba-tiba gila, hilang ustadznya. Kalau Habib nih tiba-tiba gila, nggak hilang Habibnya. Karena Habib tuh darah daging keturunan. Jangan kita ada keturunan Habib nih. Amin. Tertutup debu ya kan. Amin, masya Allah. Ya lah kamu Habib BTS. Habib kan artinya kecintaan gitu, darah daging keturunan. Mau keturunan BTS? Guys, kalau ada yang salah-salah dalam video ini komen di bawah ya, diluruskan karena kita live ini langsung. edit nggak sah? Edit ya? Nggak salah. Iya lah edit lah. 31. Lupa kalau pas salam baru ingat pas udah siap sholat. Ini kita bahas nanti lebih lengkap di ini ya. Praktek ibadah. Sujud syahwi, praktek ibadah. Cara mengerjakan kalau dia terlupa, lupa rukunnya, lupa sunnahnya, lupa sunnah yang mana. Nah, banyak. Kalau Rizky sering gini, yang sering yang mana? Kan salam gini kan, assalamualaikum. Kadang kayak termelamun gitu, nanti pas doa, udah salam belum ya? Loh. Gitu. Mungkin sering kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya kasusnya kayak Rizky tadi, langsung ambil posisi berdiri. Ulang lagi. Nggak ulang semua, ulang bagian rokat yang terakhir. Gak usah niat. Gak usah niat. Jadi apa dia gitu, Bi? Ya. Langsung gini. Ya niatnya gini. Untuk tunggu. Nanti kita edit. Tunggu. Itu bagian yang lupa hanya salamnya. Iya. Kan Rizka pun pernah gini, Bi. Pas sujud terakhir gitu, aku tadi udah berapa rakaat ya? Itu gitu. harus ngulang atau? Kalau di salam yang pertama, gitu kan, tiba-tiba kamu udah doa, itu udah salam belum ya? Ingat ya, rukun sholat tuh salam yang kan ada kanan kiri, yang wajib yang kanan, yang kiri sunnah, yang lupa yang mana? Dua lupa? Enggak. Luar biasa kamu ya. Enggak. Ini banyak kejadian di anak-anak MTS ini, lupa dia. Fil alamin innaka hamidum majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah salam belum ya gitu? Enggak, bukan gitu, Bi. Udah kayak mana ya bilangnya? Bi. Udah salam Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pas doa padahal entah pada salam entah belum gitu. Padahal udah salam tapi Hati-hati ya. Jangan sampai kejadian lagi dimanapun berada siapapun. Harus benar-benar konsentrasi kalau sholat. Jadi kita ibaratkan aja salam yang pertama ya. Kalau salam yang pertama berarti kan rukun. Nah, rukunnya kan udah batal berarti tuh. Ya kan, dalam satu rakaat berdiri lagi. Niat lagi. Ada yang kalau habisin niat soli, misalnya sholat fardhu zuhri, rakaatan qodoan lillahi ta'ala, mengganti yang tadi. Udah sholat aja satu rakaat. Kalau jaraknya belum jauh. Kalau udah 1 jamnya, ulanglah 4 rakaat gitu. Usolli, baca niat apa? Rakaatan 1 rakaat, baru qodoan lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri misalnya. Di tuntunan semua ada kan? Rakaatan 1 rakaat. Jangan adaan itu cash tepat waktu, ini qodoan mengganti yang tadi. Rakaatan, doa itu. Rakaatan itu 1 rakaat.
Kodoan itu mengganti lillahi ta'ala. Udah sholat. Kalau misalnya udah lama jaraknya, ganti 4 rakaat. Jangan itunya ya. Tapi nggak di kodoan juga, Bi. Kodoan lah. Enggak usah. Yang kodoan tuh gini loh, tidak tepat waktu satu kodoan. Misalnya tadi sholat zuhur, kita sholat sekarang nih, itu kodoan. Udah gitu mengganti yang udah kita kerjakan itu kodoan. Misalnya pertengahan waktu, sholat di pertengahan waktu, itu tetap kodoan atau masih adaan? Kodoan. Yang adaan itu kalau misalnya bisa azan itu adaan. Gak apa-apa, dulu Abi juga salah. Dulu saya juga salah guys banyak. Tapi Abi dengar juga dulu. Ingat Abi, ada Ustadz Abi yang dibilang kodoan itu ketika udah lewat waktunya. Misalnya maghrib kan, udah sampai waktu isya, itu baru kodoan. Tapi setelah Abi belajar tasawufnya, ketika udah habisnya sholat, misalnya di yang kes habis azan sholat, habis sudah masbuk, habis udah sepi masjid, udah nggak ada lagi aktivitas sholat, tinggal orang-orang mampir itu, udah kodoan itu. Karena kita udah meninggalkan sholat untuk aktivitas yang lain, gitu dia. Jadi ada kalau sendiri adaan lillahi ta'ala. Kalau makmuman adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu adaan tuh kes tepat waktu. Yang tadi ya, yang sujud syawi. Kalau misalnya belum berdoa, kasusnya belum berdoa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melamun. Gimana coba? Sujud syawi. Cara ngelakukan sujud 2 kali. 2 kali ya. Pernah nengok Bapak? Ya kan? Bacaannya Subhanallah. Subhana man la yanamu wa la yasbi. Suci engkau yang tidak lupa, yang tidak tidur dan gini kan? Udah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Doa terus mikir gitu. Lupa nih. Udah salam belum ya? Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Enggak. Langsung sujud. Baca, sujud lagi, salam. Karena di bagian salam yang lupa. Kalau teringatnya gini, kasusnya adalah lupa ruku. Iya, Bi. Kayak gitu ya. Ruku termasuk bagian dari rukun sholat. Kalau rukun sholat nggak terkerjakan maka rokatnya batal. Ganti yang rokat itu aja. Jadi udah kamu mau salam nih, belum ruku tadi, naik berdiri lagi, berdiri kerjakan 1 rokat, gak usah niat. Udah sampai salam, mau salam, fil alamin innaka hamidum majid, sujud, duduk, sujud, duduk, salam, udah selesai. Jadi Abi jelaskan ulang kasus yang tadi. Kalau kasusnya adalah udah salam nih, udah berdoa, lupa udah salam atau belum, ya kan? Kalau kamu lupa di bagian salam yang pertama udah salam atau belum, salam yang pertama kan apa namanya? Wajib. Yang kedua baru sunnah. Beda. Batas ketinggalan rokaat di mana gitu kan? Kalau dapat ruku dengan sempurna, ruku nih, imam ruku, kamu masuk mau rokaat pertama, dapat ruku nih. Berarti terhitung 1 rokaat. Misalnya usolli Allahu Akbar. Gak usah baca Al-Fatihah lagi, langsung ruku. Allahu Akbar. Sempurna dapat gerakan imamnya sama kamu ruku. Dapat terhitung 1 rokaat. Tapi kalau kamu masuknya imam dah sami Allahu liman hamidah, kamu baru masuk Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Ikutin aja gerakannya, tapi nggak terhitung 1 rokaat. Enggak ini, Bi, enggak tahiyat awal. Enggak tahiyat awal. Ayo rukun salat apa aja? Niat. Itu rukun wudu. Rukun salat 13. Niat, takbiratul ihram. Ya kan ruku. Ada di buku praktek ibadah. Abi nggak mau di buku. Oke, waktu kamu ingat, Bi. Menghadap kiblat sama niat mana duluan? Menghadap kiblat. Menghadap dulu. Menghadap kiblat. 1 menghadap kiblat, 2 niat, 3 takbiratul ihram, 4 Al-Fatihah. 5 ruku, 6 Apa tuh? Iktidal, 7 Sujud. 8 Duduk tasyahud. duduk di antara 2 sujud, Baru duduk. 9 Sujud lagi. Duduk Tasyahud awal.
Itu tasyahud apa? Tasyahud awal. Ayo. Itu rakaat ke. Makanya sunnah sama rukun itu harus dikasih tahu. Apa tadi? Tinggal cari 9, 10, 11, 12, 13. Yuk. Nih, duduk tasyahud akhir 9. Membaca tasyahud akhir. Membaca sholawat pada tasyahud akhir. Salam yang pertama 13. Tertib berurutan. Bi, kalau pas sholat rok kita tergulung, kita merorot, apa kita biarkan aja sementara kaki kita terlihat atau gimana? Ya dinaikkan. Yang dimasuk khusyuk. Batal wudhunya. Kok Batal sholat. Yang membatalkan sholat berapa kali gerakan? 3. Kalau naikkan rok, Enggak. Tapi kan ngikatnya lagi, Bi. Kalau roknya tuh emang roknya kayak mana kali ngikatnya kok melorot? Astagfirullah. Kalau Ya kalian lah itu yang nyari masalah namanya. Gak ada kalinya yang melorot sampai bawah. Daripada terlihat auratnya batal. udah tuh ketawa. Mengganggu konsentrasi batal orang, lebih baik dosanya. Awak dulu. Naikkan sedikit. Serap Enggak gitu. biasa pas itu. Pas itu. Soalnya jatuh. Jadi aku langsung Boleh dua dulu. tahu orang ini. Kalau tahu batal. Tahu di samping. Selama tidak lebih dari 3 gerakan, mazhab Syafi'i membolehkan. Kalau buat orang ketawa Bi. Ya batal lah kamu, bukan batal, berdosa. Enggak. Kamu nggak batal, orang batal. Ini Tapi kan kan nggak sengaja, ngambil loh, Ira yang itu, yang samping ketawa. Iya, iya. Ya udah ulang aja lah. Keren. Ceret. Makanya kalau sholat dibetuli roknya itu diikat karet. Ada aja. Masa roknya melorot? 34 Bi. 34. Bi, hukum skincare itu apa ya, Bi? Skincare apa itu? Ini Untuk yang memutihkan. untuk glowing. Memutihkan, glowing, untuk memancing orang lawan jenis atau meninggi-ninggikan kita, membuat kita beda dengan yang lain untuk menyombong-nyombongan diri, haram. Kalau pengennya kita sendiri. Tapi Nah, kan kalau pengen kita bersih, membersihkan diri, sunnah. sunnah. Tapi kan Menyiksa diri, Tapi kan menyiksa diri berdosa. Gak punya uang, skincare mahal. Ngutang dia, lebih bagus hidup sederhana tapi nggak punya utang daripada hidup mewah tapi utang. Menyiksa diri nggak boleh. Jadi yang dimaksud skincare apa, Bi? Yang membersihkan wajah. Nggak bisa beli yang mahal, dia yang murah, tepung. Temulawak. Ibu-ibu ngarit rumput tuh temulawak. Apa? Nanam padi, ya kan? Kuning-kuning tuh. tomat juga bisa. Tomat, timun, bedak, bedak ular punya Bi. Panas sekali tuh Bi. pertama dingin, terus panas. Itu Oh. lebihnya. Apa? Abi pakai skincare. Abi bukan pakai skincare, pembersih muka. Apa, Bi? Sabun telepon. Gak ada duit, bisa? Kesel. Itu Bi. Ada yang ini, ada yang alergi. Abi nggak alergi. Abi pakai bedak sabun cantik-cantik, jerawat Abi banyak. Kemarin kan, Abi pakai apa tuh sabun? Nggak bisa. Ya jadi tergantung nih. Ya, untuk biar mukanya bersih, Bi, pakai wudhu. Nggak bisa, Bi, pakai sabun. Nggak bisa, Bi, pakai skincare. Katanya Orang nggak percaya juga, Bi. Kayak buka mulut, kayak mana katanya gitu kan, Bi. Uduk lah katanya gitu, tapi aku uduk banyak tapi nggak putih-putih. berarti begitu. Beda, kami bilang kemarin, pancaran cahaya wajah orang yang wudhu itu pertama bisa dengan cahaya fisik langsung, tapi bisa juga dengan orang. Glowing. Iya, banyak orang yang nggak wudhu tapi glowing, memang kulitnya kalau minum sirup kurnia nampak airnya sini. Bening dia kulitnya, uratnya nampak semua. Jadi berdoa supaya dapat kulit yang putih. Kalau misalnya ayah mamanya hitam, mana pula anaknya putih? Ya hitam lah. Sebagian bisa. Kayak Danisa itu. Keturunan. Ya, nyuri bisa. 1000 banding 10 misalnya. Dari 1000 orang 10 kayak gitu. Ya. Oh, pakai skincare. Kalau beli bagi-bagi aja. Apa itu? Terus nih, patokannya itu Rasulullah. Patokan itu zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ada yang enggak? Mana ada. Ada. Zaman dulu belum ada cantik-cantik. Katanya sih Kuning kalau bening. dalam siap sholat Isya baca surah Al-Waqiah. Ya iya, makanya kan Nabi bilang setoran surah Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Kahfi.
paham. Kelas 9 baru 2 orang, lebih tunggu 96 orang yang lain. Terasa. Kalian lah baru. Tapi ada yang lain deh. Itu kan kelas apa? Ya. 9. Tidur Rizky bangun. Jadi kesimpulannya udah 1 boleh jam. tergantung niat. Berapa menit udah? 1 jam. Astagfirullahalazim 1 jam. Nanti kan diedit. Ngelebihi podcastnya Deddy Corbuzier nih. Allahu Akbar. 1 jam guys. Betul tak rekor. Ya Allah, cetak rekor. Udah lah. Terakhir. Oh, masih banyak lagi. Udah, itu aja. Terakhir. Sampai sini. Kita nggak nyangka guys, udah 1 jam guys. Betul-betul ini luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut. Majelis hijrah ini. Abi ingin kalian sampai tamat nanti atau sampai besar nanti, sampai kapanpun kita tetap buat sharing-sharing seperti ini. Dan bagi anak-anak yang lain yang mau ikut silahkan join karena ini bermanfaat. Abi nggak tahu ini bakal uploadnya dipisah-pisah videonya atau digabungin jadi satu karena ini totalnya 1 jam berapa menit Artika? 1 jam 3 menit. Masya Allah. Udah, thank you udah semuanya udah nemenin sampai sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurang mohon maaf pada waktu kita menampun. Dewi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah.